Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Shalom semua, selamat pagi, selamat siang yang di bagian timur Indonesia, ya yang di Amerika selamat malam, puji Tuhan. Saudara-saudara dari warga binaan di mana saja kita boleh bersekutu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tadi kita mendengar ada kesembuhan yang luar biasa. Untuk saudara kita warga binaan di Semarang, oh Tuhan Yesus ajaib sudah menyembuhkan. Saudara, dalam hidup ini yang namanya badai akan tetap ada dalam hidup kita, ya. Yang namanya badai. Kita nggak ngundang, mereka tetap akan datang. Betul tidak? Nah, apalagi hari-hari ini kita melihat betapa menakutkan keadaan yang sekarang sedang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap Tuhan yang sama, ya, tetap Tuhan yang sama. Maka itu kita tidak boleh takut menghadapi apapun juga, asal, nah ini dia, kita tetap melekat kepada Tuhan. Mari kita baca bagian yang pertama, Matius pasal 14, ya. Matius 14 mulai ayat yang ke-22. Matius 14 mulai ayat yang ke-22. Judulnya menarik di pasal ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera. Nah, saudara perhatikan, ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, kita perhatikan kalimat yang pertama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ingat, Tuhan Yesus yang memerintah. Nah, ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Tidak semua kehendak Tuhan, tidak semua keinginan Tuhan yang kita lakukan itu pasti akan indah, baik, menyenangkan. Waktu kita menuju kepada kehendak Tuhan itu, pelan-pelan saya coba membuat kalimat yang jelas. Semua kehendak Tuhan ujungnya, akhirnya, kalau kita mentaati, itu pasti indah, itu pasti luar biasa. Saya ulangi lagi, semua kehendak Tuhan yang Dia berikan kepada kita, ujungnya itu pasti luar biasa. Pasti hasilnya itu pasti luar biasa. Itu tidak perlu kita ragukan. Tapi untuk menuju ke sana dalam perjalanan hari ini, untuk kita mengikuti kehendak Tuhan, itu harus siap ada cerita yang lain, ya. Walaupun kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, perjalanannya itu, saudara, untuk mencapai titik akhir kehendak Tuhan itu, kita betul-betul perlu mempersiapkan iman, hati, seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena untuk melakukan kehendak Tuhan, walaupun Dia memerintahkan, badai akan ada di hidup kita, masalah akan ada di hidup kita. Lihat hidup Yusuf, jelas Tuhan yang menyuruh dia untuk ke Mesir. Itu kehendak Tuhan, ya. Berapa ayat kita pernah baca, bukan kamu yang mengutus aku ke Mesir. Padahal dia berkata kepada kakak-kakaknya, yang mana kakak-kakaknya itu yang menjual dia ke Mesir. Tapi pertama kali dia ngaku kepada kakak-kakaknya bahwa aku ini adikmu yang kau jual ke Mesir. Tapi Yusuf bisa berkata, bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhan yang menyuruh aku untuk mendahului kamu. Saudara, ini kalau orang Jakarta bilang, gila lu Sob, jelas kakak-kakak lu yang menjual lu ke Mesir. Kok bisa Tuhan? Nah, ini hebatnya iman Yusuf. Jadi saudara, ketika dalam hidup kita mengalami banyak hal yang tidak enak, tapi kita tahu kita sedang dalam perjalanan untuk menuju melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya harap simpan ini kepada saudara warga binaan. Maaf, karena di antara saudara pasti ada yang tidak bersalah tapi dituduh atau difitnah. Kalau Tuhan izinkan itu, sungguh firman hari ini akan menguatkan saudara untuk tidak mencari salah orang itu.
seperti Yusuf, nikmati. Walaupun mungkin kita pernah membantah, karena ada ayat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancanganku untuk kamu bukan rancangan-rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan bahwa kamu menikmati damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jelas itu firman Tuhan. Tapi untuk mencapai itu, saya ulangi lagi, untuk mencapai itu tidak harus semuanya enak. Maka itu saya katakan tadi, ujungnya itu pasti bagus. Lihat apa yang dialami Yusuf, ujungnya pasti bagus. Ya, saya baca yang BIS ya, Yeremia 29 ayat 11. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jelas itu, saudara. Tapi mencapai masa depan penuh harapan, saya akan ulang-ulang lagi. Tunggu, nikmati. Karena belum tentu perjalanannya itu enak. Belum tentu. 2 hari yang lalu saya ketemu seseorang yang saya baru kenal. Nah, terus dia cerita bagaimana kakek buyutnya dulu bersama rombongan berangkat meninggalkan Tiongkok. Ya, zaman itu Tiongkok itu susah sekali. Antar kaisar kekaisaran perang sendiri. Rakyat miskin. Maka itu saudara pada kira-kira seabad 2 abad yang lalu ada eksodus. Ada orang-orang Tiongkok yang melarikan diri meninggalkan negaranya. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, ada yang ke negara Afrika juga. Nah, ada beberapa juga yang merantau ke Indonesia. Waktu itu belum nama Indonesia. Nah, mereka dengar kabar bisa kerja di situ. Nah, itulah eksodusnya orang-orang Tiongkok ke seluruh dunia. Kira-kira 2 abad lebih yang lalu. Nah, terus dia cerita. Bagaimana perjalanan orang tua mereka dulu. Kakek buyut mereka. Bersama rombongan. Naik kapal. Bisa bayangkan zaman itu susahnya seperti apa. Nah, dalam cerita itu ada yang lucu. Ya, ada saudaranya kakek buyut kami yang berlabuhnya di Singapura. Wah, enak itu kalau berlabur Singapura. Ada yang di sana, ada yang di sini. Semuanya pada cerita masing-masing. Ngeri kalau lihat perjalanan mereka meninggalkan Tiongkok dengan kapal sederhana zaman itu. Mereka juga bawa anak-anak kecil. Saudara, itu bukan soal kehendak Tuhan. Ya, tapi saya cerita secara umum. Walaupun ada yang meninggal di perjalanan, ada kapal yang karam. Yang mengherankan adalah tidak sedikit, jadi banyak orang-orang Tiongkok meninggalkan negaranya waktu itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan berani. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara mengikuti berita-berita tentang Swaka, ya, orang-orang Afrika Utara. Lihat itu yang dari Iran, dari Irak juga. Oh, mereka berjuang untuk melarikan diri dari negaranya lalu ke Eropa. Kalau dengar cerita mereka yang mati nggak tahu sudah berapa ribu, tapi tetap mereka berjuang untuk kesana. Nah, saya berikan contoh-contoh ini kepada kita semuanya supaya tidak takut menghadapi badai dalam hidup ini. Siapa masih ingat kisah orang-orang Vietnam? Setelah perang Vietnam, maka Amerika kalah. Pelarian orang Vietnam, ribuan meninggalkan Vietnam ke selatan waktu itu kebanyakan. Ya, Indonesia, Pulau Galang kalau saudara masih ingat zaman itu. Lalu ke Australia. Ngeri sekali ceritanya. Mereka pakai kapal-kapal kecil yang isinya melebihi kapasitas hanya demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekarang orang-orang Vietnam di banyak negara yang menampung mereka menjadi orang-orang sukses. Tapi kalau lihat perjalanan mereka, ngeri. Belum lagi mereka dirampok. Ada perompak-perompak ya, bajak laut. Dengar cerita mereka itu. Nah, saudara, semua ini saya ceritakan. Yang dari Tiongkok, yang dari Afrika Utara, yang dari Vietnam. Mereka tidak ada urusan dengan Tuhan. Mereka mencari hidup yang lebih baik lagi. Tapi berani berjuang, mempertaruhkan nyawa dan semuanya. Masa kita yang menjadi anak-anak Papa di surga, yang jelas punya jaminan, punya janji yang kekal, masa kita takut menghadapi ini? Ngerti ya contoh ini? Tuhan Yesus yang menyuruh mereka berangkat mendahuluinya untuk ke seberang. Tuhan Yesus yang suruh. Tapi jalannya nggak mulus. Coba kita lanjutkan. Pasal 14
Sekarang ayat 22 belum selesai ya. Matius 14. Saudara warga binaan, tetaplah kuat walaupun badainya kencang sekali, walaupun anginnya menakutkan. Saya baca ya, ayat 23 sekarang, Matius 14. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, dia suruh loh, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, ini luar biasa. Disuruh ya. Terus Tuhan Yesus naik ke bukit, berdoa seorang diri. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Lihat ini. Diombang-ambingkan gelombang. Kalau sudah disebut diombang-ambingkan gelombang, berarti ini dalam bahaya. Dan ingat, Tuhan Yesus yang menyuruh mereka. Pasti muncul pikiran-pikiran jahat. Maaf ya, pikiran-pikiran jahat. Wajar, kita manusia kok. Bisa enggak kita atau murid-murid Yesus itu berpikir gini, loh Tuhan, kan Tuhan yang nyuruh kami nyebrang duluan. Sekarang ini kami dalam bahaya ini. Kenapa? Saudara, banyak konsep ya, banyak konsep yang salah tentang Tuhan. Karena kita tidak mengenal Dia, maka itu kita tanpa sadar, mungkin juga sadar, sering menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Aduh, ini yang menyedihkan sekali. Wajar kalau kita sebagai manusia berkata menyalahkan Tuhan. Loh kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Katanya aku sudah berdoa. Ini Tuhan yang menyuruh. Saudara, tunggu dulu. Jangan menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Kita lihat keadaannya. Saya ulangi lagi 24 ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Waduh, ini angin yang keras sekali. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wah, ini seru saudara. Pertolongan Tuhan yakin selalu ada dalam hidup kita. Tapi cara Tuhan menolong kita itu seringkali tidak sesuai dengan pikiran atau keinginan kita. Oke, TSI ya. Pagi-pagi buta Yesus datang kepada kami dengan berjalan di atas air. Saudara, saya ulangi lagi. Seringkali cara Tuhan menolong kita itu beda, tidak sesuai dengan yang kita mau. Nah ini contohnya. Tuhan Yesus tahu mereka sedang dalam bahaya. Terus Tuhan Yesus datang dong kepada mereka, mau menolong. Tapi caranya itu yang mereka nggak pikir. Ingat loh, malam gelap badai. Sudahlah, saya pakai istilah ini. Sekristen-kristennya kita, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Di malam yang gelap badai begitu kuat, tiba-tiba ada orang jalan di atas air. Ayo. Oh Tuhan, ampuni. Lihat apa reaksi mereka. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini loh yang saya katakan tadi. Tanpa kita sadari, seringkali pertolongan Tuhan itu nggak masuk akal kita. Cara dia menolong kita pun tidak masuk akal kita. Nah, karena kita tidak sejalan dengan pikiran Tuhan, maka ketika pertolongan Tuhan hadir, kita bilang itu hantu. Mungkin dalam versi yang lain kita berkata begitu. Jadi kita belajar begini. Izinkan Tuhan, itu Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada istilah bagus. Let God be God. Dalam bahasa Indonesia itu saya coba cari agak sulit ya. Let God be God. Artinya biarlah Tuhan itu semau-maunya bekerja, ya biar dia itu Tuhan. Mungkin kalau ada yang bisa menolong saya menemukan terjemahan yang lebih baik. Let God be God. Biarkan dia. Ini luar biasa. Antara jam 3 dan jam 6 pagi ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air dan mereka ketakutan. Mereka mengatakan itu hantu. Mereka berteriak ketakutan. Oh, versi membaca dengan mudah. Baik, terima kasih. Saudara perhatikan ini. Tuhan tolong. Dia datang.
tahu kesulitan kita. Tapi dikatakan hantu. Betul. Ini anak saya dari lebih rekomen, bagus sekali ya. Mungkin bukan sering kali, tapi selalu pertolongannya tidak seperti yang kita bayangkan. Betul, pertolongannya tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi ayo mulai hari ini biarkan Tuhan itu Tuhan. Kita nggak usah ngajari dia. Warga binaan yang sedang menanti mujizat untuk urus PB, untuk minta remisi, ada yang sedang minta grasi. Ayo kita serius. Betul-betul Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita, yang seringkali kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri. Oh, puji Tuhan. Ini maaf saya cuma cerita. Kira-kira kalau Tuhan model kita, jawabnya kira-kira kalau Tuhan model kita ini mau nolong orang, mereka itu dalam bahaya, kita mau datang untuk memberi pertolongan, tiba-tiba mereka berkata, setan itu setan itu. Maaf, ayo kita jujur. Kira-kira kita apain tuh orang-orang yang kita mau tolong? Datang gak disambut, dikatai setan lagi, hantu lagi. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Papa, terima kasih. Kasihnya itu luar biasa. Terima kasih. Lihat ayat 27 Matius 4. Ada komen dari Pontianak, makasih nak. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Sering di luar akal manusia. 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Papa untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya sudah, jadi Papa punya cara sendiri. Jadi lihat reaksi Tuhan Yesus setelah Dia datang dan dikatai setan itu, hantu itu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, oh Tuhan, ampuni kami. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Hebat saudara, dia nggak tersinggung, dia nggak marah, mau menolong dikatakan setan, hantu. Tenanglah. Aduh, firman-Nya manis sekali. Puji Tuhan, hari demi hari yang kita lewati, Tuhan selalu hadir untuk hidup kita. Tuhan menolong, Tuhan menolong. Jangan takut. Ayo, ada Tuhan ini loh. Tenanglah. Ini aku ini, jangan takut. AYT. Akan tetapi Yesus langsung berbicara kepada mereka, katanya, kuatkanlah hatimu, ini aku, jangan takut. BS. Tetapi Yesus langsung menjawab, langsung. Berarti nggak pakai mikir. Kan dikatakan hantu tadi, langsung menjawab, oh Tuhan hatimu luar biasa. Tenanglah, aku Yesus, jangan takut. TSI. Tetapi Yesus langsung berkata kepada kami, kuatkanlah hatimu, ini aku, jangan takut. MELT juga. Namun segera Yesus berbicara kepada mereka dan berkata, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Versi membaca dengan mudah, jangan takut, ini aku. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, semuanya sama. Ini dari Amplified. But instantly he spoke to them. Dan tiba-tiba instan, langsung dia berkata, say, take courage, bangkit, ambil keberanian. Aku ini. Stop being afraid. Bentak ini. Berhenti. Jangan jadi takut. Oh Roh Kudus, Engkau luar biasa, ajaib perbuatanmu. Tuhan Yesus, biarlah apa yang baru kami baca dan sedang kami renungkan ini terjadi untuk semua kami anak-anak-Mu, Papa. Yang hari-hari ini sedang ketakutan, sedang mengalami macam-macam tekanan. Hari ini kami bebas karena Tuhan Yesus datang dan berkata, jangan takut, aku ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kuasa itu. Kami nggak takut lagi, walaupun kami tetap harus berjaga-jaga, berhati-hati dalam hidup ini. Bapa, kami mau tunduk kepadamu dalam nama Yesus. Kami lebih percaya Tuhan daripada percaya berita-berita yang menakutkan hari-hari ini. Kami tolak itu. Kami hanya mau percaya kepada berita dari surga ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Ayo semua kita bangkit. Take courage. I am. Oh, ini menegaskan, aku ini loh. Masa kamu gak percaya? Stop being afraid. Berhenti kamu untuk jadi takut. Berita-berita boleh simpang siur dan rata-rata menakutkan. Tapi percayalah, di dalam Tuhan kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Papa, terima kasih Papa. Oh Roh Kudus, Engkau bekerja untuk semua
semua saudara-saudara kami yang sedang sakit, keluarga yang menunggu, yang sakit, Tuhan hari ini angkat semua. Sungguh Bapa, dalam nama Yesus kami minta. Ayat 28 saudara, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Maaf ya, ini intermezzo saja, jangan ditaruh dalam hati. Saya ini terus terang gak begitu suka dengan nama Petrus. Jangan marah ya, yang punya nama Petrus jangan marah. Kenapa? Ya ini orangnya. Kalau istilah orang Jawa, Petrus itu cepat nyatek, gitu apa, cepet sekali. Ini lihat, ketika semuanya masih ketakutan, loh kok tahu-tahu Petrus ini nantang. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Kan dikatakan sempat ngomong hantu, bukan? Ya, hantu. Reaksinya ini loh Petrus ini, aduh ampun. Berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, lo kan nantang, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. TSI. Lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, ini kurang ajar. Kata-kata ini kurang ajar. Tuhan, kalau itu sungguh-sungguh engkau. Maaf, kalau Tuhan Yesus model kayak saya, terus salah satu murid saya ngomong begini, kalau itu sungguh-sungguh engkau. Maaf, ini cuma saya sendiri. Saya nggak pakai tanya lagi, terus maumu apa? Enggak, saya langsung tiup dia supaya tenggelam, tahu rasa. Enggak. Ya kan kurang ajar ini saudara. Sudah ditolong, mau menolong, datang di tengah badai. Ada yang nantang lagi. Nantangnya ini gak enak. Kalau itu sungguh-sungguh engkau. Nah kalau tidak, maaf ya, marilah kita renungkan. Maaf ya, yang punya nama Petrus jangan tertuduh. Saya cuma ngomong aja intermezzo, maaf. Jangan ganti nama. Mahal biayanya ke pengadilan. Udah pakai saja gak apa-apa. Maaf. Kalau itu sungguh-sungguh engkau. Mari kita jujur, berapa kali kita pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Ini kebalikannya dengan pengalaman Samuel. Masih ingat Samuel? Sampai hari ini ternyata masih banyak murid-murid Tuhan Yesus kita semua yang salah. Di mana salah? Berapa kali kalau saya ngajar tentang Samuel lalu saya tanya, saudara-saudara, berapa kali Tuhan panggil Samuel? Rata-rata jawabannya 3 kali. Padahal bukan 3 kali, 4 kali. Maaf, yang ketiga kali Imam Eli baru sadar. Ini Tuhan kalau begitu yang menemui anak ini. Maka itu ketika pertama kali dipanggil, ya karena di rumah itu cuma ada Imam Eli, mentornya Samuel, ayah angkatnya. Sam. Lalu dia bangun dari kamarnya, dia menuju ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, engkau memanggil aku. Eli kebangun. Ya orang tua sudah tidur nyenyak dibanguni. Ya pasti emosi bukan? Aku gak panggil, tidur aja. Tidurlah anak ini, balik ke kamar. 2 kali. Sam, bangun lagi nih anak. Masuk ke kamar Eli. Ya Bapak, engkau panggil aku. Nadanya mulai tinggi. Enggak, aku enggak panggil kamu. Balik tidur sana. Baliklah Samuel tidur. Nah coba, ayo kita kalau jadi Samuel kira-kira. Sudah 2 kali loh dipanggil, katanya bukan. Ketiga kali, Sam. Maaf, ini kalau saya. Kalau saya langsung tutup kuping saya dengan bantal. Enggak panggil, sudah 2 kali bilang tidak kok. Ngerti enggak ilustrasi ini saudara? 2 kali sudah bilang tidak, ngapain? Tapi anak ini luar biasa saudara. Ketiga kali dia balik lagi ke kamarnya Imam Eli. Bapak, engkau panggil aku. Saudara baca nanti ya. Warga binaan waktu istirahat baca. Kita semua ayo baca. Cari nanti di 1 Samuel pasal 3. Begitu ketiga kali Eli tahu ini bukan siapa-siapa. Ini pasti Tuhan yang memanggil anak ini. Lalu Eli ngajarin, Nak, kalau nanti kamu dipanggil lagi, jawablah begini begitu. Samuel bingung, kenapa begini begitu? Balik lagi Samuel ke kamar. Betul, keempat kali Tuhan hadir memanggil Samuel. Lalu Samuel jawab, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah. Luar biasa. Nah ini loh bedanya Samuel dengan Petrus. Maaf ini ya, kira-kira gurauan ini jangan dianggap salah. Saya belum pernah. Tapi ada beberapa saudara yang bersaksi. Ya saya juga nggak pengen minta seperti itu. Begini loh saudara maksudnya. Ayo siapa di antara kita yang sedang belajar ini, suatu malam lagi tidur, tahu Tuhan hadir di kamar kita. Apalagi kalau waktu itu kita tidur sendirian, tahu Tuhan hadir. Maaf ya, jawab. Kira-kira
kira-kira saudara lari, takut, atau bagaimana? Coba mikir sebentar. Ya, saya sih belum pernah Tuhan hadir ke hidup saya nyata begitu ya. Seperti Yesus hadir untuk Petrus tadi, untuk mereka di danau, lalu untuk seperti Samuel, saya sih belum pernah. Cuma kira-kira saja. Coba saudara jawab, kira-kira kalau nanti malam kita lagi tidur, toto Tuhan nongol, Sam, kira-kira saja. Mungkin saya akan kaget. Ya, nah saya nggak tahu pengalaman saudara bagaimana. Ya, ini penting sekali supaya kita tahu reaksi Tuhan. Oh, ada yang jawab senang Pak, ada yang jawab pasti takut. Nah, itulah masing-masing kita. Nah, Samuel ini luar biasa. Oh, shalom yang dari Jayapura. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah saudara yang dari Jayapura. Ya, oke. Nah, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu tidak akan menakutkan kita. Komen dari Surabaya. Kalau munculnya di pintu, nggak bisa kabur, Koden. Ya, tutup selimut mungkin. Ya. Terus ada lagi kesaksian. Saya pernah waktu tidur malam pulas, bisa lo dikasih satu ayat sampai kaget saya. Terpaksa harus cepat bangun dan buka Alkitab. Takut lupa kalau ditunda sampai besok. Puji Tuhan, itu pengalaman yang luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara yang pernah punya pengalaman untuk Tuhan datang waktu kita tidur, itu seperti Samuel ini. Nah, ini bedanya Samuel dengan Petrus. Petrus nantang, kalau itu sungguh-sungguh engkau, suruh aku berjalan di atas air. Aduh, ini kurang ajar betul. Tapi kalau Samuel enggak, silakan Tuhan, engkau berbicara, hambamu mendengar. Nah, inilah reaksi yang Tuhan tunggu di antara kita semua. Ketika dalam badai hidup ini, tolong diingat mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar betul. Tolong diingat mulai hari ini semua kita yang sedang mengalami badai dalam hidup ini, percayalah Bapa kita tetap akan hadir untuk hidup kita dengan caranya sendiri. Jangan kita ajari dia untuk menolong kita dengan begini dan begitu, jangan. Saudara, inilah kasih Bapa yang luar biasa. Jadi dalam badai sebesar apapun, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tahu kesulitan kami. Lihat toh, mereka nggak teriak-teriak kepada Tuhan Yesus loh hari itu. Karena mereka tahu gurunya lagi di atas bukit sedang berdoa sendirian. Tapi Tuhan tahu. Terima kasih Bapa. Untuk fakta ini Tuhan tahu. Papa kita tahu. Terima kasih. Ya toh, lihat tadi. Mereka nggak berdoa. Mereka nggak berdoa, Guru tolong kami. Enggak. Mereka sedang berjuang supaya nggak tenggelam perahu itu. Tuhan Yesus lagi sendirian di bukit berdoa. Siapa yang beritahu Tuhan Yesus kalau murid-muridnya sedang dalam bahaya, lalu tanpa diminta turun berjalan di atas air? Ya, saya nggak tahu siapa ini. Saya takut Pak Pendeta. Tolong doakan saya supaya cepat sembuh dan bisa melayani firman ini. Terima, buang ketakutan itu. Jangan merendahkan Tuhan Yesus. Jangan. Ayo bangkitnya, bangkit. Buang ketakutan. Nggak kebetulan saudara bisa gabung di sini. Saudara sedang takut. Yesus ada dekat saudara saat ini. Dia datang untuk menolong. Ya betul, harus rendah hati supaya Tuhan bisa leluasa bekerja dengan caranya sendiri. Jadi saya ulangi lagi saudara, enggak harus kita berteriak-teriak, banyak berdoa, wah Tuhan tolong. Lihat kisah ini, mereka tidak berteriak yang amplified, but instantly he spoke to them. Tiba-tiba, langsung saja Yesus berkata, take courage, I am, ini aku. Stop being afraid, berhenti kamu takut. Itu menghina Tuhan. Kembali ke ayat 27 tadi, kita masih ngelihat, maaf kurang ajarnya Petrus ini loh, jangan marah. Oh, ayat 28 berarti maaf, ayat 28 belum selesai. Maafkan saya baca TSI-nya aja. Lalu Petrus berkata kepadanya, mau ditolong saudara, mau ditolong. Tuhan, kalau itu sungguh-sungguh engkau, suruhlah saya datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Oh Tuhan, ampuni. Coba kita merenung sebentar. Terserah saat ini saudara akan jadi Petrusnya atau jadi Tuhan Yesusnya. Ya, ngerti nggak maksud saya? Ayo kita tempatkan di posisi dua orang ini. Posisi Petrus dan posisi Tuhan Yesus. Coba renungkan sebentar. Kalau kita di posisi Tuhan Yesus, ditantang. Kalau itu sungguh-sungguh engkau, suruh aku jalan juga di atas air seperti Tuhan. Ayo, kalau Yesus model kita, kira-kira kita jawab apa kepada murid yang kayak begini? Ngerti nggak saudara maksudnya? Ayo, kira-kira kita jawab apa ya?
kepada murid model begini nih? Apa kira-kira? Saya tunggu ini. Jawabannya apa? Ditolong malah nantang. Kalau itu betul engkau, suruh aku jalan di atas air juga. Ayo, saya ingin tahu ini saudara, jawabannya mana? Belum muncul. Kalau Yesus model kita, mau ditolong malah ditantang. Nah, begitu pula kalau kita ada di posisi Petrus. Ada yang jawab, ya ini ya, kalau kita nggak berani menyerahkan hidup ini kepada Bapa di surga, itu sebetulnya kita sedang berkata, maaf ya Tuhan, Tuhan bodoh, Tuhan nggak sanggup nolong aku, Tuhan nggak pinter, maka itu aku nggak berani menyerahkan hidupku. Ampun ya Tuhan. Ada yang jawab lagi, kalau Yesus itu model saya, mau percaya ayo, nggak percaya sudah, emang gua pikirin EGP. Nah itu, ada yang jawab dari Salatiga, dijidak saja, dari Malang, karepmu. Oh, ada yang jawab dari Bogor, ditekek, dicekik katanya. Ya, oke saudara. Oh, ada yang jawab malah dari Bogor, kalau Yesus seperti saya buat dia terbang, nggak usah jalan di atas air. Yang dari Pontianak, sakarepmu Petrus. Ya. Terus ada yang jawab, oh rupanya Petrus ini kepala angin ya. Oh, masih ngerti kepala angin. Aduh saudara, Petrus ini terlalu betul. Saya ditolong nantang. Maka itu tempatkan hidup kita di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Saudara, biar firman ini kita sampaikan kepada siapa saja yang sedang ketakutan hari-hari ini. Setan ini kurang ajar betul. Tuhan segera Engkau jawab supaya kemenangan itu nyata. Ada yang bilang sakarepmu wis gitu loh. Iya. Oke lanjut, ayat 29. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk Petrus? Luar biasa saudara. Ya, ayat 29. Kata Yesus, manis sekali Tuhan Yesus ini gak tersinggung. Ditantang seperti itu oleh Petrus. Jawabnya masih kata Yesus. Datanglah TSI. Yesus berkata kepada Petrus, marilah. Saudara bayangkan, begitu lembut hati Yesus, dituduh setan, dites, kalau itu sungguh-sungguh Engkau Tuhan. Siapa ngikuti berita ketika salah seorang dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI membuat ujaran kebencian, itu jahat buat Caca. Presiden Jokowi disebut the king of liar ya, lip service. Itu jahat sekali. Terus dikasih gambar mahkota lagi seperti raja. Tapi saudara, ikuti nggak jawaban presiden? Itu saya nggak bisa ngerti. Dia nggak marah, malah dia berkata, mungkin itu sebagai hak demokrasi saudara kita. Cuma dia bilang, ya harus pakai aturan lah. Saudara, saya nggak bisa ngerti seorang kepala negara dikata-katai seperti itu. Kok bisa ngampuni? Wih, yang ribut malah netizen. Nah, di situ saya belajar. Ternyata Tuhan Yesus diteladani oleh Presiden Jokowi. Jadi Jokowi melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Maka itu warga binaan yang mengalami banyak fitnaan, banyak tantangan, banyak gangguan apapun juga. Ayo, mulai hari ini kita belajar mengampuni. Seperti Presiden kita. Walaupun dia bukan orang Kristen, tapi hatinya luar biasa. Nah, itulah hati Tuhan Yesus yang ditantang Petrus. Dibilang hantu setan, ditantang. Tapi lembut kali. Marilah, ayo datang. Ayat 29. Wih, ini luar biasa. Papa, terima kasih untuk kebenaran ini. Marilah, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mungkin ya saudara, mungkin. Maaf. Satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air di dunia ini. Mungkin cuma Petrus. Bayangkan, itu hati Yesus yang luar biasa. Datanglah. Petrus turun. Ayat 30. Nah, ini kembali kita harus belajar untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. TSI-nya. Tetapi ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu, dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong. Lagi sekali. Sudah ditantang, diturutin. Ya MLT, Tuhan selamatkan aku, selamatkanlah aku. Coba kalau Yesus model kita, sudah dibilang setan, ditantang, dicurigai, kalau itu sungguh-sungguh Engkau Tuhan, minta jalan di atas air, dituruti, tiba-tiba dia bimbang dan tenggelam. Ayo jujur, kalau Yesus model saya, maaf ya Petrus, maaf, saya akan berkata,
berenang sendiri ke perahu itu. Maaf, untung Yesus nggak kayak saya. Saudara, luar biasa. Ayo, ada yang percaya dari Lampung, berarti kita juga setiap hari sudah berjalan di atas air. Betul. Luar biasa. Kalau kita percaya Tuhan itu baik sekali. Terima kasih Tuhan. Ayat 31. Segera. Waduh, kata segera ini. Semuanya kata segera. Maka dengan segeranya. Terjemahan lama. Yesus langsung. Tuhan, terima kasih. Ini kasihnya yang luar biasa. FAYH. Ya, saya akan baca FAYH ayat 30. Tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Tuhan, tolong, serunya. Saudara, lihat kasih Tuhan. Ayo, ini loh Papa kita yang baik. Walaupun kita kurang ajar, walaupun kita keras kepala, walaupun kita suka nantang Tuhan. Oh, terima kasih Papa, terima kasih Papa baik. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? TSI, Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, kamu kurang yakin kepadaku. Kenapa kamu ragu-ragu? MLT. Dan segera Yesus mengulurkan tangan. Dia memegang Petrus dan berkata kepadanya, hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Ayo semua kita hari ini dalam situasi seberat apapun, jangan kita kurang iman, jangan kita kurang percaya. Yesus itu luar biasa. Ini aku. Terima kasih Tuhan. Ayo semua kita. Matius 14:31 terjemahan ILT. Dan segera Yesua mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesabaranmu atas kekurangajaran kami, tapi kami mau bertobat hari ini untuk percaya. Diselamatkan walaupun kurang ajar, saudara, maaf, nantang, nggak percaya. Terima kasih Bapa, engkau baik. Terima kasih. Kami berani mau menyerahkan hidup ini kepadamu. Ayat terakhir, ayat 32, Matius 14. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. TSI. Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin kencang itu pun berhenti bertiup. Luar biasa ini saudara. Hebat sekali. Oh, ada komen bagus. Tidak ringkasan ini. Tidak semua kehendak Tuhan yang kita lakukan baik jalannya. Kadang di tengah-tengahnya ada badai, tapi ujungnya pasti baik sebab Tuhan yang suruh. Selalu ada pertolongan dalam hidup kita. Walau pertolongan Tuhan kadang tidak sesuai dengan pikiran kita, Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Rancangan-rancangannya damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan untuk kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan pernah ragukan kasih-Nya. Amin. Ayat 33. Ayo semua kita hari ini jadi pemenang dan bangkit. Ayat 33. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Papa kita dahsyat, ajaib. Oh, terjemahan versi membaca dengan mudah. Yesus menangkap Petrus dengan tangannya. Ia berkata, imanmu sangat kecil. Mengapa engkau ragu-ragu? Dari The Message. Jesus didn't hesitate. Tuhan Yesus tidak meragukan lagi, tidak kecewa. He reached down, dia langsung ambil ya, and grabbed, dan tarik tangan Petrus. Then he said, faint heart, hati yang degil, hati yang keras, what got into you? Apa yang masuk, yang kau dapatkan dalam hidupmu ini? Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Tuhan. Maka kami sujud menyembah dia dan berkata, engkau ini benar-benar anak Tuhan. Luar biasa Bapa kita di surga. Jadi hari ini saudara, badai apapun juga yang terjadi di hidup kita, ayo kita izinkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri untuk tidak membuat kita gagal dalam perjalanan iman kita. Roh Kudus menolong kita untuk mengalami apa yang baru kita pelajari hari ini di tengah semua keadaan ini. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami untuk kami jadi pelaku. Lagi sekali semua keluarga binaan, Tuhan menolong yang sedang sakit, sedang bergumul untuk apa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan menjadi pelaku firman. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku,